Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Husam Channel yang kami sayangi, yang kami cintai, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan akidah, cabang, dan fungsinya dalam kehidupan sosial. Seperti yang kita ketahui, setelah berakhirnya kepemimpinan Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar ini adalah khalifah yang mana sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, nanti Islam akan jaya di masa Sayyidina Umar. Dan setelah itu, setelah wafatnya Sayyidina Umar, banyaklah perpecahan yang pertama awalnya peristiwa perpecahan ini cuma karena politik, akhirnya masuk sampai ke teologi. Perpecahan ini melahirkan cabang-cabang akidah, pemahaman bervariasi. Ada beberapa aspek secara umum, mulai dari masalah ketuhanan, masalah kitab, masalah nabi dan rasul, terus masalah hari kiamat, masalah takdir, dalam masalah. Adapun untuk fungsinya terkait dengan sosial, karena akidah ini sangat penting sekali terhadap kehidupan sosial kita. Karena orang yang tidak berakidah dikhawatirkan nanti bisa menempuh di jalan yang kesesatan. Ada beberapa hal yang perlu kami bahas terkait dengan fungsinya terhadap kehidupan sosial. Yang pertama terkait dengan moral dan etika. Saya yakin orang yang selalu berakidah yang baik dan benar, pastinya dia akan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas di semua kehidupannya, terlebih terkait dengan moral dan etika. Yang nomor 2 terkait dengan toleransi. Ini yang sangat penting, karena toleransi ini, kalau seseorang salah dalam berakidah, maka dia tidak akan menganggap orang lain itu bukan golongannya. Berarti kalau dia sudah beranggapan golongannya itu yang paling benar, maka orang lain akan dianggap salah. Makanya penting sekali toleransi ini, atau beragama, berakidah dengan wasatiyah, toleransi atau moderasi beragama. Karena sering kali kita diisukan tentang akidah kita yang selalu melenceng ke kiri, terlalu ke kanan, dan sebagainya. Akhirnya banyaklah orang dengan fobia agama Islam, agama yang disebut dengan radikal, disebut dengan intoleran, dan sebagainya. Padahal kalau orang itu memahami akidah dengan benar, dia akan tahu bagaimana dia seharusnya hidup bersama dan sadar akan toleransi, hidup beragama bersama-sama dengan masyarakat, walaupun itu beda golongan. Yang nomor 3 terkait dengan faktor pendidikan dan kebijakan sosial.
Akidah juga dapat mempengaruhi pandangan terhadap pendidikan dan kebijakan sosial. Nilai agama dapat membentuk pendekatan terhadap masalah-masalah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Dan semua itu bisa terjadi. Yang berikutnya adalah menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya menenteramkan dan sebagian penanganan jiwa. Nomor 5, memahami dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Kalau orang yang selalu mengikuti sunnah Rasul dengan baik, maka dia akan selalu bahagia hidupnya. Tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung. Yang nomor 6, memurnikan niat ibadah hanya untuk mencari ridha Allah. Jadi ketika kalian beraktivitas dengan aktivitas yang baik, semuanya murni karena perintah Allah, kita baik terhadap tetangga, murni karena Allah, maka tidak ada yang disebut dengan sakit hati terhadap orang yang menyakiti kalian, karena aktivitas kita, kebaikan kita terhadap orang itu bukan karena ingin dibalas, tapi memang karena benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 7, mengokohkan keimanan terhadap Islam. Yang nomor 8, mencari kebahagiaan dunia akhirat. Ini sangat penting karena kita yakin bahwasanya kehidupan ini tidak hanya di dunia saja, tapi kita mempunyai keyakinan bahwasanya ada kehidupan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Sahabat, terima kasih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami bahas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.